Selamat pagi, selamat berjumpa buat anak-anak sekalian. Pagi ini kembali kita berjumpa kembali dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar. Ya, di pagi ini kita bersama akan belajar masih dalam pola dan barisan, dan saat ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Ya, 2 hari yang lalu dalam pertemuan yang ketiga, anak-anak sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika. Saat ini kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Ya, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran hari ini, tentunya anak-anak sekalian sudah mengaktifkan diri melalui WA di grup masing-masing kelas yang dipandu oleh wali-wali kelas. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri, dan harapan Bapak semua anak-anak boleh mengikutinya dengan penuh baik, dengan tetap semangat, walaupun hanya mengikuti pembelajaran dari rumah, tetapi anak-anak boleh mengikutinya dengan penuh baik dan tetap semangat di dalam mengikuti segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, walaupun hanya mengikuti dari rumah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dalam anakmu Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang mampir tata kudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas segala karunia-Mu, atas segala kekuatan kesehatan yang boleh terus kami terima daripadamu. Dan hari baru ini Tuhan, dalam sukacita bersama kembali Engkau telah mempertemukan kami dalam satu kebersamaan untuk melakukan kegiatan masing-masing kami, yaitu proses belajar dan mengajar. Hari baru ini Tuhan, kami akan mempelajari beberapa materi di dalam tanggung jawab kami sebagai pelajar. Untuk itu kami datang membawa segala kekurangan kami. Engkau akan mencukupkan bagi segala yang kami butuhkan, akal budi, hikmat, bakat, kepintaran, untuk kami dapat melakukan semuanya dengan penuh baik. Terlebih khusus kekuatan kesehatan terus Engkau limpahkan bagi kami. Ini kami Tuhan yang datang berserah bermohon, kami telah siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Kompetensi dasar yang sangat diharapkan dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu kalian dianggap dapat mampu menerapkan konsep barisan dan deret geometri. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dianggap dapat menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan suatu barisan dan geometri. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan geometri. Baik, kita masuk dalam barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai hasil bagi yang disebut dengan rasio, dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu antara dua suku yang berurutan tetap. Jadi suku pertama, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3, dan seterusnya sehingga suku ke-N, yaitu AR pangkat N-1. Jadi untuk mendapatkan rasio atau perbandingan
dari barisan geometri itu adalah R sama dengan U2 sama dengan U3 sampai U6 UN. Jadi rasionya adalah U2 berbanding U1, nilainya itu harus sama dengan U3 berbanding U2, dan juga U4 berbanding U3 sampai suku ke N berbanding suku N kurang 1. Itu rasionya. Jadi ingat, kemarin untuk barisan aritmetika rasio ini disebut dengan beda, yang dilambangkan dengan B kecil, huruf B kecil, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi hampir sama dengan barisan geometri, cuma barisan geometri rasionya adalah perbandingan, maka U2 berbanding U1. Suatu barisan geometri 2,4,8 diketahui suku keempatnya itu 16 dan suku kelimanya 32. Ditanya rumus suku ke N barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi suku pertama dikali rasio pangkat N kurang 1 untuk barisan geometri suku ke N. Kalau kemarin barisan aritmetika suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah berkurung N kurang 1 dikali B. Kali yang ini A kali rasio N kurang 1. Ya, kita lihat anak-anak sekalian. Jika diketahui U4 itu sama dengan 16, U4 itu didapat dari A nya 2, suku pertamanya 2, dikali R nya 2. Coba lihat anak-anak gimana dapat R nya 2. R nya 2 karena 4 berbanding 2 sama dengan 2, 8 berbanding 4 sama dengan 2. Jadi R nya itu adalah 2. Jadi 2 karena N nya 4, maka 4 kurang 1, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Hasil 8 ini dikali dengan 2. Jadi 2 kali 8 16. Jadi nilai U4 itu 16. Ternyata rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 benar. Kita uji suku kelima. Suku kelima 2 kali 2 pangkat 5 kurang 1. Pangkat 5 kurang 1 menjadi 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 2 kali 16 sama dengan 32. Terbukti bahwa suku kelima adalah 32. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah rumus suku ke N dan suku ke-6 dari barisan geometri di bawah ini. 3,6,12,24,48. Jadi untuk soal nomor A itu kita mau disuruh tentukan suku ke-6 nya dari barisan geometri di bawah ini. Kemudian untuk soal nomor B 4, 6, 9, karena hanya 3 suku, juga kita akan cari suku ke-6 nya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana proses penyelesaiannya. Yang pertama, ada barisan geometri 3,6,12,24,48. Pertanyaannya bagi anak-anak sekalian, siapa yang dapat mencari rasionya, rasio dari barisan geometri ini? Ya, cukup mudah ya anak-anak ya. Suku kedua dibagi dengan suku pertama, itu untuk mencari rasionya, perbandingannya. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Jika suku kedua dibagi suku pertama nilainya A, harus juga suku ketiga dibagi suku kedua juga harus nilainya A. Kita uji. 6 bagi 3 2, 12 bagi 6 2, 24 bagi 12 2. Oh, ternyata
benar bahwa rasio dari baris geometri ini yang soal nomor A yaitu 2. Suku pertamanya 3, rasionya adalah 2, dimasukkan dalam rumus. Suku ke N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN sama dengan A nya 3 dikali rasionya 2, N kurang 1. Kita disuruh cari suku ke-6, jadi U6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 adalah 32 dikali dengan suku pertama 3, hasilnya adalah 96. Jadi suku ke-6 yang di titik-titik ini adalah 96. Kita lihat soal yang berikut, yang B. Suku pertamanya adalah 12, rasionya adalah 6/12 atau disederhanakan dengan KPK dengan FPB, FPB 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Dimasukkan dalam rumus barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A nya suku pertamanya 12, R nya 1/2 pangkat N kurang 1. Ya, kita masukkan nilai suku ke-6. U6 sama dengan 12 kali 1/2 pangkat 6 kurang 1 yaitu 5. Ya, bilangan pecahan jika dipangkatkan semuanya dipangkatkan. Pembilang dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan. Jadi 1/5 dan penyebutnya 2/5. 1/5 sama dengan 1. Apapun pangkat berapapun, kalau 1 tetap hasilnya 1. 2/5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Jadi 12 kali 1/32. 12/32. FPB dari 12/32, 12 bagi 4 3, 32 bagi 4 8. Jadi hasil untuk suku ke-6 adalah 3/8. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengingat, menghafal rumus suku ke N untuk rumus barisan geometri. Begitu pula dengan kemarin rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 kali B. Untuk barisan geometri, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Kita lihat contoh soal yang berikut. Pada suatu barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 2 dan suku ke-6 adalah 1/4. Tentukanlah suku ke-8. Kita coba lihat. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U3 itu dia bilang sama dengan 2. Nilai U3 adalah A dikali R pangkat N kurang 1. N nya adalah 3, 3 kurang 1 2. Jadi nilainya adalah AR pangkat 2 sama dengan 2. Karena diketahui U3 nya adalah 2. Kita simpan. Berikut U6, suku ke-6 sama dengan 1/4. Ini juga diperoleh dari A pangkat R, A kali R pangkat N kurang 1. N nya 6, 6 kurang 1 dia menjadi A kali R pangkat 5. U6 adalah 1/4 diganti. Sehingga kita sudah memperoleh dua persamaan, yaitu pertama AR pangkat 2 sama dengan 2 dan AR pangkat 5 sama dengan 1/4. Kedua persamaan ini kita substitusi ke persamaan. Terserah Anda atau terserah anak-anak sekalian mau masuk kemana. Apakah persamaan 1 yang disubstitusi ke persamaan 2 atau sebaliknya persamaan 2 yang disubstitusi ke persamaan 1. Kalau pekerjaannya benar, hasilnya pasti benar. Kita coba lihat dulu untuk persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. AR pangkat 2 sama dengan 2. A sama dengan R nya pindah tempat menjadi R pangkat 2.
perkalian pindah tempat jadi penyebut. Nilai A ini disubstitusi, dimasukkan ke persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua A kali R pangkat 5 sama dengan 1/4. A nya kita ganti dengan 2 per R pangkat 2, R pangkat 5 tetap sama dengan 1/4. Ini menjadi 2R pangkat 5 per R pangkat 2. Kemarin anak-anak di kelas 7 kalian telah mempelajari bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat jika dikalikan dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Tetapi suatu bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya sama dan dibagi, pangkatnya dikurang. Ini terjadi. Jadi 2 kali R pangkat 5 per R pangkat 2 menjadi 2 kali R pangkat 5 bagi R pangkat 2, hasilnya adalah R pangkat 3. Pangkatnya dikurang 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi 2 R pangkat 3 sama dengan 1/4. R pangkat 3 2 pindah ke kanan menjadi bagi. Jadi R pangkat 3 sama dengan 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2 hasilnya adalah 1/8. Kan jadi R saja adalah akar 3 dari 1/8. Akar 3 dari 1/8, atau R sama dengan akar 1 per akar 8. Akar 1 adalah 1, akar 3 dari 1 per akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 adalah 2. 2 kali 2 kali 2. Jadi nilai R adalah 1/2. Sekarang kita tinggal masukkan, tentukan suku ke-8. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita sudah dapat R nya, kita tinggal mencari nilai A. Ini boleh dimasukkan ke dalam sini. R pangkat 2 kita gantikan dengan 1/2. Lihat, kita sudah dapat tadi rasionya adalah 1/2. Disubstitusi di dalam persamaan yang pertama. A kali R pangkat 2 sama dengan 2. Nilai A tetap. R nya kita dapat 1/2 pangkat 2 sama dengan 2. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Jadi A kali 1/4 pangkat 2. 4 pindah tempat, penyebut pindah tempat ke sebelah jadi 8. Jadi A kali 1 A, 2 kali 4 8. Jadi nilai A 8. Suku ke pertamanya adalah 8. Pertanyaannya, berapakah suku ke-8? Berarti A suku ke-8 sama dengan A dikali R pangkat 7. N kurang 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi A nya 8, R nya tadi kita sudah dapat 1/2 pangkat 7. 8 kali 1 pangkat 7 1, 2 pangkat 7 128. 8 kali 1/128 menjadi 8/128. Kemudian disederhanakan, 8/128 FB nya adalah 8. 8 bagi 8 1, 128 bagi 8 adalah 16. Jadi kita bisa dapat suku ke-8 dari barisan aritmetika tersebut adalah 1/16. Sekarang kita sudah dapat belajar tentang barisan geometri. Sekarang kita mau lihat deret yang terjadi pada barisan geometri. Deret geometri adalah jumlah barisan geometri sampai suku ke N. Jadi suku pertama dijumlahkan ke suku kedua, dijumlahkan dengan suku ketiga sampai suku ke N. Jadi deret geometri itu adalah jumlah barisan geometri sampai suku ke N. Rumus jumlah suku ke N deret geometri ini ada 2. Jika rasionya lebih besar dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jika R nya itu lebih besar dari 1.
Tetapi jika kita dapat atau dikasihkan dalam soal R-nya adalah lebih kecil dari 1, maka rumusnya adalah A sama dengan 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R. Jadi sama saja, tinggal hanya yang ini dibalik. Kalau R-nya lebih besar 1 dikurang R pangkat N per R kurang 1. Ini juga kalau R-nya lebih kecil dari 1, maka 1 dikurang dan seterusnya. Seperti kemarin kita telah mempelajari barisan dan deret aritmetika. Untuk rumus jumlah suku N deret aritmetika kemarin, saya berharap anak-anak masih ingat di mana rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Itu untuk mencari suku ke N deret aritmetika. Hanya satu rumusnya berbeda dengan rumus jumlah suku ke N deret geometri. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 jika R-nya itu rasionya itu atau perbandingan suku kedua berbanding suku pertama atau suku ketiga berbanding suku kedua itu nilainya harus lebih besar dari 1. Jika nilainya lebih kecil dari 1, maka rumusnya menjadi A sama dengan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita coba aplikasikan dalam soal. Suatu deret geometri ditentukan dengan 1 kurang 2 tambah 4 kurang 8 tambah seterusnya. Tentukan jumlah 9 suku pertamanya. Karena ini masih 4, kita harus isi dulu, dan setelah itu kita jumlahkan semua 9 suku pertamanya. Kita coba perhatikan. Suku pertamanya A-nya adalah 1, rasionya adalah negatif 2 per 1. Negatif 2 bagi 1 ya negatif 2. Benarkah itu? Kita coba lihat. Untuk dapat rasionya, suku ke-4 dibagi suku ke-3, negatif 8 dibagi positif 4, hasilnya juga negatif 2. Atau suku ke-3 dibagi dengan suku ke-2, 4 dibagi negatif 2, hasilnya juga negatif 2. Pertanyaannya, mari kita lihat untuk mendapatkan berapa jumlah 9 suku pertamanya. Kita tinggal masukkan dalam persamaan yang kita dikasih tadi, bahwa jika rasionya lebih besar dari 1, kita pakai rumus A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Tetapi dalam hal ini kita mendapatkan nilai R itu katanya negatif 2. Berarti nilai negatif 2 itu lebih kecil daripada 1. Sehingga rumusnya adalah A dikali 1 kurang R pangkat N kurang 1 per 1 kurang R. N kurang 1 karena ditanya adalah suku ke-9, maka N kurang 1. A-nya kita dapat 1 dikali 1 kurang negatif 2 pangkat 9. Didapatkan negatif 2 pangkat 9 adalah negatif bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif. Jika bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Kebetulan bilangan negatif ini pangkatnya adalah bilangan ganjil, sehingga tetap hasilnya negatif. Jadi negatif 2 pangkat 9 adalah negatif 512. 1 kurang negatif 512 menjadi 1 negatif kali negatif, perkalian yang tandanya sama, hasilnya adalah positif. Jadi 1 tambah 512 menjadi 513. Begitu pula dengan ini, 1 kurang kali negatif 2, negatif kali negatif positif, jadi 1 tambah 2 adalah 3. 1 kali 513 adalah 513 per 3. Disederhanakan, 513 bagi 3 dapat S9 itu 171.
Kita lihat soal yang berikut. Tentukanlah jumlah dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Kita coba lihat penyelesaiannya. Suku pertamanya 2, rasionya adalah 2, berarti nilai rasionya 2, berarti R-nya itu adalah besar dari 1. Dia mau tanya sukunya, jumlah semuanya dari soal tadi ada 7 suku. Jadi S7 sama dengan A2 dikali R pangkat N 2 pangkat 7 dikurang 1. 2 per 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 128 bagi kurang 1 menjadi 127 dikali 2 adalah 254. Karena penyebutnya adalah 1, jadi tetap hasilnya adalah 254. Ingat, angka 1 yang kita sudah pelajari di kelas 7 kemarin, bahwa angka 1 untuk perkalian dan pembagian itu disebut adalah unsur identitas pada penjumlahan dan perkalian. Kalau unsur identitas pada penjumlahan dan pengurangan itu adalah 0. Ya, mengakhiri segala rangkaian pertemuan kita dalam proses pembelajaran hari ini, ya, karena hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir di minggu ini, karena kita sudah mengadakan pertemuan 2 kali, sehingga hari ini merupakan pertemuan yang terakhir dalam minggu ini. Dan Bapak Guru memberikan tugas pekerjaan rumah untuk kalian. Jadi boleh dikumpulkan beberapa hari sampai beberapa hari ke depan. Tidak seperti biasanya harus jam 4, tapi ini Bapak Guru memberikan kelonggaran untuk beberapa hari ke depan. Ingat, sebelum perjumpaan berikut hari Senin ada 2 nomor. Nyatakan barisan geometri berikut dalam bentuk deret 4,12,36,108. Kita mau ubah ini, barisan geometri ini menjadi deret geometri. Kemudian setelah itu kita harus cari berapa suku pertama, U1 sama dengan 2 dan rasio sama dengan 4. Kita mau menyatakan semuanya dalam bentuk deret. Kita hitung nilainya. Kemudian pada soal yang kedua, pada kejuaraan lomba lari, juara 1 sampai juara ke-6 akan mendapat uang sebagai hadiah. Hadiah yang dibagikan adalah juara 6 mendapat uang Rp320.000, juara 5 mendapat 1,5 kali juara 6, begitu pula dari juara 4 mendapat 1,5 kali juara 5. Demikian seterusnya hingga juara 1 yang mendapat jumlah terbesar adalah juara 1. Pertanyaannya, tentukan jumlah dana untuk kejuaraan ini. Artinya, berapa besar dana yang harus disiapkan oleh panitia untuk membagikan siapa pemenang atau juara dari lomba yang diadakan hingga juara 6, dari pertama hingga juara 6. Dan juara 6 kita sudah diberikan satu masukan bahwa nilainya, hadiahnya adalah Rp320.000. Ya, buat anak-anak sekalian, penting untuk diperhatikan bahwa selama ini dalam 1 minggu yang lalu, anak-anak telah mengumpulkan tugasnya melalui WA group, dan dampaknya bahwa memori HP para guru dapat cepat penuh. Untuk itu, Bapak Guru berharap hasil dari jawaban soal pekerjaan rumah yang kalian kerjakan ini kalian upload ke Google Classroom dan mengikuti sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk itu anak-anak sekalian harus mendownload dan menginstal di HP melalui Play Store, yaitu aplikasi Google Classroom. Dan setelah kalian sudah menginstalnya di HP kalian membuka aplikasi Google Classroom itu. Di pojok kanan atas ada tambah join.
Untuk kelas 8A, untuk join kelas matematika yang Bapak sudah buat, ID-nya adalah 7B4 SJ5A. Untuk kelas 8B, CG5GZKG, ini kode atau ID untuk bergabung di kelas matematika 8B. Dan untuk kelas matematika kelas 8A, kode ID-nya adalah 7B4SJ5A. Setelah itu kalian buka kelas masing-masing, kalian upload tugasnya yang kalian sudah bikin di kertas dan kalian foto. Karena pada saat buka untuk mengupload ada gambar kamera, tinggal klik kameranya, foto hasil yang kalian sudah kerjakan, PR-nya itu, kemudian dalam bentuk file akan terkirim masuk ke dalam aplikasi Google Classroom. Itu nanti Bapak tinggal melihat, oh si A sudah. Jadi utama yang pertama adalah kalian harus bergabung di kelas yang Bapak guru sudah buat. Demikian pertemuan pembelajaran hari ini. Harapan Bapak, apa yang telah kalian pelajari hari ini, kalian boleh paham, kalian boleh mengerti, dan kalian boleh mengaplikasikannya di dalam menjawab soal-soal. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, utamanya jika keluar rumah tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga berada di luar harus tetap jaga jarak. Salam sehat, terima kasih.